kenapa ya kita setiap mau bikin podcast ada aja gitu rame orang. Karena Mental mungkin buat uji nyali kali ya. Uji nyali. Lepek. kita padahal ini udah janjian dari jam 9 pagi. Iya. Tapi ternyata jam 1 kurang seperempat kita baru mulai. Ya udah oke. Jadi tamu banyak. Ya, apa-apa. Ya udah, ayo. Sorry ya Mas, akunya yang suka. Aku udah record loh. Sorry ya nggak apa-apa di record aja. Sorry ya, aku tuh banyak kerjaan tahu. Iya. Terus gimana? Apa-apa. Kan ya, namanya juga cari duit gitu Iya. kan. Aku pusing tahu. Aku pusing. Ntar aku opening dulu deh. Oh ya udah opening dulu. Halo semuanya, balik lagi di channel Panglima Jangkrik. Kali ini gue masih bersama bos kopiku, Yen. Hai. Hari ini ada beberapa pembicaraan mengenai omset dan macam-macam, evaluasi pekerjaan juga. Ya, sebelum kita ngobrol panjang lebar, jangan lupa Oh iya. di order kopinya. Nah ini nih enak banget nih Tetap Mas di nih. kopiku. Itu kamu apa sih rasa? Kopi keju. Tapi dia lebih ke macchiato Keju sih. ya? Aku suka banget. Minum dulu ya biar nggak ngantuk. Kita buka masker dulu ya. Protokol kesehatan di sini tetap dijalankan. Ini rasanya tuh gurih. Tuh ada rasa-rasa kejunya. Kalau yang ini spesial, dia yang bikin nih. Kopiku. Kopi hitam. Dia kalau Kopi kesini hitam. kopi hitam terus. Karena gua akan lebih merasakan kopi itu di mana kopi nggak ada rasa macam-macamnya, benar-benar kopi pure. Dan di kopiku hal-hal yang gue inginkan tuh bisa terjadi. Apalagi yang bikinin dia. Oh iya dong. Tumben-tumbenan lah hari ini dia yang bikinin. Biasanya anak buahnya yang bikinin. Lagi Dia pengen. lagi berbaik hati. Lagi baik hati Karena kan. dia baru aja dapat beberapa job dan orderan. Oh iya nih tadi pagi-pagi udah dapat Gimana orderan tuh? pengadaan barang. Gimana? Lumayan lah Lumayan Mas. ya? Karena ya Tuhan mungkin adil kali ya. Kopi aku lagi down. Bukan down sih ya, lagi sepi lah Lagi ya. sepi lah. Gitu. Terus dapat rezeki dari yang lain. Sedih juga sih Mas, kemarin udah sempet rame. Tapi ya pas PSBB kedua itu loh. Ya tuh kemarin kan yang pertama itu setelah PSBB dibuka, itu kan banyak orang datang kan ya, udah mulai rame ya tempat Iya, kamu ya. udah mulai rame. PSBB dibuka lah yang kedua, akhirnya ditutup, orang jadi agak down lagi untuk datang kemari. Dan ini bangkit dari nol lagi ya. Udah happy lah. Kemarin tuh udah rame, udah lumayan. Terus tiba-tiba drop. Tapi kalau feeling aku sebenarnya bukan karena PSBB-nya ya. Apa? Mungkin keuangan orang-orang kali ya Mas. Jadi orang tuh pada nahan duit atau gimana gitu. Karena kan perkiraan corona itu kan kita ngiranya tuh cuman sampai 3 bulan gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang udah hampir setahun lah ya kan. Setahun loh. Kemarin November kan ya? Iya, mungkin Kemarin kita sempat bikin video Iya. kan, video ulang tahun corona. Itu Iya. sebenarnya bangsat juga sih video tuh. Masa corona di ulang tahun ini? ya makanya. Iya, kesel. Kalau nggak berlarut-larut Iya. sampai kapan kelar corona nih. Bisnisnya kan akhirnya jadi begini, lesu Ya ya. gimana ya? Iya kan? Gimana ya Mas ya? Ya orang punya tabungan nih misal. Ya tapi kan lama-lama bisa habis. Ya mungkin kalau kopi terus kayak snack-snack lain gitu kan. Bukan makanan pokok. Jadi intinya tuh kayak ya udah sih lu nggak minum kopi, nggak makan makanan kayak martabak, donat, lu nggak bakal mati gitu Iya, kan. iya. Ya tapi kalau lu nggak makan nasi ya lu mati. Ya kalau menurut aku sih ke situ ya. Jadi orang-orang kayak lebih mentingin kayak buat makan dulu gitu. Ya karena ini kan opsional, pilihannya nggak utama kan. Tambahan doang, yang utama adalah makan nasi. Iya. Aku jadi inget tau Mas. Apaan tuh? Yang waktu kita ke mana? Yang kita lihat survei. Iya. Di tempat Mas tuh penjaringan Iya, ya.
Oh, yang survei itu buat kios yang itu ya, yang kamu ngintip-ngintip kios kosong itu ya. Oke. Kenapa tuh? Ya ampun. Oh itu ya, ada Yang tempat Mas Bintang makanan yang katanya viral, ramai kan banget aku ya. sampai penasaran ya nggak gila, Oh. gengs. Gue sampai penasaran tau nggak, gara-gara dibilang ada makanan. Ada hancur, makanan. viral. Iya, makanan lah. Itu Kudapan katanya ya. sampai ngantri, dan gue penasaran seenak apa gitu kan. Soalnya gue datengin tuh, pas gue datengin, iya sih rame banget, sampai mau pesennya aja kita berdiri gitu kan. Terus akhirnya baru ada tempat ya. Harus reservasi dulu, Iya. nulis. Dan itu rame banget. Itu ramai banget ya. Tapi sorry to say ya, gue bukan. Rasanya gimana sih rasanya? Hah? Anjir, masih enak di pasar baru. Di jalanan. Ya, di jalanan. Yang keliling-keliling. Tapi yang gue herannya Ah, aku banget. aku ya. Itu apa? Gila loh, itu apalagi itu kan kemarin kita datangnya weekday. Apa gitu spesialnya tuh apa? Gua Ya, bingung. ya kan sekarang gini ya, kita sih kan kita bukan seujon ya, tapi kan kalau misalnya ada suatu bisnis yang kelihatan rame atau gimana, pasti orang mikirnya ini ada something. Apa karena murah? Nah, murah memang murah sih ya. Tapi kalau ya Itu kalau kan murah makanan- dengan rasa kan Nah. pasti selaras ya, bukan maksudnya. sama. Gini deh. Tahu ini nggak apa? Apa namanya? Ketan susu. Ketan susu ya. Yang orang. Iya. Nah itu rame banget kan. Tapi kan itu worth it. Rasanya masih enak. Iya kan? Iya dong. Ini kayak makanan bantet gitu. Datar aja ya rasanya, Iya, terus pas dipotek gitu kayak masih mentah. kayak masih mentah. Terus dia ada yang setengah mateng. Gue pikir tuh ada rasa meleleh apa gitu. Ternyata ya udah emang adonan belum mateng. Adonan belum matang ya kan, aku order yang itu yang setengah matang. Itu berasa kayak makan, Ya makan terigu nggak. kayak berasa Ya, nggak makan adonan mentah aja. Tapi kok bisa ya? Bisa gitu. Bisa rame gitu. Itu kalau menurut kamu apa? Kalau fenomena orang nyari panglaris dengan sesuatu yang mistis, kamu percaya nggak sih? Percaya nggak percaya. Oh. Papa aku tuh kan dulu ya tinggal di Pandeglang, kan tugas di sana. Jadi tuh kalau sore itu kadang suka ngeliat bola api. Tapi entah itu bola api kemana. Tapi aku sih emang udah nggak aneh sih ya kalau di Banten. Dan aku selalu diingetin tuh sama bokap. Maksudnya kalau ditegur sama cowok sini ya jangan terlalu galak gitu kan. Kalau misalnya nanti terlalu galak takut diapain gitu. Makanya dulu aku tuh disuruh kos mas ke kotanya. Biar jangan terlalu di kampung banget ya. Iya, jadi Karena terlalu mistis. takut. Karena lebih baik udah deh, lu nggak usah bergaul di sini gitu. Dia sekedar say hello aja gitu. Tapi saya nggak percaya, dan papaku juga meninggal ya percaya nggak percaya. Iya, bapak kamu dulu meninggalnya nggak wajar ya? Ya nggak wajarnya gini. Kita udah ke beberapa dokter, penyakitnya lucu aja, maksudnya apa ya? Kalau pagi tuh papa aku tuh inget orang, kalau malam dia nggak inget. Kayak inget orang, kayak dilupain gitu ya? Iya, terus yang anehnya itu dari kamar keluar kodok tuh banyak banget. Kodok? Iya, kodok. Aku kalau nyapuin ngusirin sampai aku Kodok kayak kodok burik apa kodok bangkong? Kodok, iya, kodok kayak kodok burik gitu, kodok sawah gitu ya? Yang gede-gede coklat-coklat kodok burik-burik sawah, gitu iya. ya? Iya, terus aku bilang ini dari mana gitu, kok dari kamar gitu masuk. Nah terus? Aku bilang sebelum papaku sakit ada kejadian. Jadi ada pup lah ya di depan. Tokai guys, tokai. Pup Lagi, ini Oh, tempat iya. makan. Oh iya. Ya maaf ya. Maaf Oke. ya. Terus? Nah terus di depan rumah ya udahlah disiram gitu kan. Pas kedua ada ular tiba-tiba berdiri begini di mana di dapur, tapi terus tiba-tiba hilang. Nah yang pas kejadiannya itu malam, aku sama anak aku waktu itu lagi tuh mau aku Jadi masih kecil loh? masih kecil, tiba-tiba ada yang melempar telur busuk. Aku pikir papa aku kan suka bercanda ya kan. Terus aku bilang, bapak ngapain sih jahilin orang, lempar-lempar, bau tahu. Orang bapak lagi nonton TV. Ini telur apa? Telur ayam negeri apa telur? Entahlah. Pokoknya telur tapi busuk udah ya? Busuk banget, Bau banget, bau. Ya udah, akhirnya bokap cuma diem gitu. Nah akhirnya tuh pas aku
aku pergi ke rumah saudara diingetin kan karena papa aku mau nyalon lagi kan ya jaga-jaga gitu, takutnya kan nggak tahu lah, kata aku masih lama kok, masih 2 tahun lagi ya, tapi kan jaga-jaga aja kan, nggak tahu kalau orang mau jahat gitu kan, takut kena anak atau kena kamu gitu kan. Ini udah era pengen pergantian ini. Iya, tapi padahal masih lama, 2 tahun. Iya. Itu pilkada ya? Iya, terus aku ingat banget tuh pas siang-siang aku lagi setrika baju, papa aku dari kebun, kan kita ada kebun tuh, papa aku suka kebun punya lapar. Ya Allah mas, ini ada tahunya kali. Enggak enak gitu, enakan ini ya, terus lanjut aja. Nah, terus dia masuk, dia bilang ke mama aku, nih nanti jam 9 bangunin bapak ya mau ke kantor. Tiba-tiba dia tidur ngedengerin lagu Ling Ling tuh, makanya aku kalau inget lagu Ling Ling tuh inget bapak ya? Iya banget. Terus tiba-tiba dia teriak, tolong. Kenapa? Aku bilang gitu kan. Tolong. Akhirnya mama aku lari dari dapur, aku lari dari kamar. Dia lagi gini. Ngap-ngap. Iya. Dia bilang kayak ada yang niupin angin ke mulut dia. Dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya dibawa ke dokter. Nggak apa-apa tuh, nggak suka angin, nggak ada apa-apa gitu lah gitu. Ya kan. Malamnya begitu lagi. Akhirnya 4 hari seperti itu drop langsung papa. Dibawa ke rumah sakit, dia udah di ronsen, paru-parunya bagus. Cuman darah rendah katanya. Papa tuh nggak ada penyakit serius sih emang, cuman memang dia darah rendah. Dia tes darah tapi nggak ada apa-apa. Ya udah satu bulan, 2 bulan apa 3 bulan? 1 bulan di rumah sakit Pandeglang, 2 bulan di ICU Jakarta. Dan udah. Tapi secara medis kelihatan nggak penyakit apa gitu? Sakitnya apa? Ya katanya dibilangnya cuman ada flek ya di paru-paru bilangnya gitu. Papaku jadi kayak kodok tau mas. Apanya? Jadi gini nih, badannya itu berbelembung semua. Oh. Nah, jadi kayak kalau diginiin srek gitu, jadi ininya gede. Kodok kan gede kan, ada kayak ada gelembung udaranya kalau kodok gitu kan. Ininya iya. Nah, terus begini kalau kita pencet-pencet tuh kayak lembek sampai ke sini-sini. Ada airnya apa deh dalam? Entah, terus kayak gelembung-gelembung gitu. Jadi kayak gimana sih? Pernah kan lihat kodok kalau dipencet gitu kan suka ada. Dulu kan waktu SMA praktek kodok dibelek-belek kan? Iya, terus akhirnya papaku cuman waktu sebelum masuk ICU cuma bilang gini, pengen dibawa ke Bogor. Cuman karena kita tuh orangnya gini, kakak-kakak aku nggak percaya, udahlah gitu kan, itu cuman udah medis gitu kan, udah nggak percaya gitu. Dan dia kalau siang tuh kalau ada yang besuk inget orang, inget siapa, tapi kalau malam tuh udah nggak inget. Itu selama 3 bulan, jadi kayak dibikin habis hartanya gitu buat berobat gitu. Ya udah, akhirnya itu selama berapa lama nih? Dan aku inget aku terakhir jenguk papa tuh sore, terakhir ketemu papa cuma nganggongin kepala. Pas jam hari Jumat pagi pas azan subuh aku ditelepon, bokap udah nggak ada, ponakan aku yang nelfon. Mas, kayak disambar petir karena aku yang ngurusin dari awal. Kedua aku deket banget. Terakhir tuh aku suruh kuliah lagi kan sama dia tuh sebelum sakit. Aku deket banget sama dia, dan yang aku sedih, aku sampai ngamuk sama siapa? Tenang nih. Nggak terima keadaan gitu? Iya, nggak terima bokap gue. Maksudnya gimana ya? Nggak terima gitu, maksudnya karena mungkin deket kali ya. Wah pokoknya semua pintu kamar aku tendangin. Sampai kaca aku timpuk, terus dipegangin, katanya nggak boleh gitu. Terus akhirnya tetangga aku pada bangun kan, istighfar katanya nggak boleh gitu, mungkin udah takdir. Tapi sorry aku potong, saat papa meninggal usia kamu udah dewasa kan, udah ada Dewi ya? Tapi dia kecil banget, masih 2 tahunan lah. Ada udah dewasa lah ya, udah ada anak. Wah di situ aku. Tapi memang papa aku tuh orang baik, dia kan lagi ada proyek tuh ya kan. Dulu tuh itu daerah jalanan hutan, dibelah untuk proyek jalan. Dia pas udah jadinya
peresmiannya dilewatin sama mayat dia. Pertama kali jadi itu jalan. Dan yang aku terharu itu masyarakat pada berjejer ya. Padahal pada kita menyambut suruh. ya. Iya, padahal kita nggak suruh. Itu Mas yang layat sampai rumahku penuh, sampai halaman rumahku penuh, banyak orang. Ya karena papaku orang baik. Selama dia menjabat, ya aku bilang dia tuh kayak Ahok ya. Orangnya mulutnya pedas, tapi dia berani gitu loh. Terus dia selama menjabat 10 tahun itu dia nggak punya apa-apa. Nggak kayak ya teman-temannya lah ya, maksudnya nggak kayak yang mobil orang 4, 3, 2, 1. Dia enggak. Saya nggak percaya sih Mas. Dari kebaikan bokap itu gila. Pas meninggalnya itu udah kayak waktu aku kayak melihat Uje gitu digotong-gotong itu persis kayak bokap kayak gitu. Ame ya. Orang melihat karena dulu kalau ada bantuan beras apa dia jatah kan lurah tuh dapat jatah beras dia nggak pernah ambil, dikasih lagi ke orang. Terus cerita-cerita mistis lain sebelum papa sampai meninggal itu selain ada lemparan telur, ada kodok, apalagi tuh yang hadir di rumah yang dikirim sama sesuatu yang nggak kelihatan itu. Tanya. Dan sampai saat ini nggak ketahuan siapa pelakunya. Kita kan kalau kayak gitu nggak bisa nuduh ya. Nggak bisa dong. Nggak bisa nuduh. Nggak bisa nuduh karena kita nggak bisa tahu. Tapi kalau kita misalnya kita nanya sama sesuatu yang paham dengan goib juga kan. Pas papa aku dikubur, ada salah satu Pak Haji kayak Pak Ustadz gitu, dia bilang kalau emang papa kamu meninggal di buat orang gitu, itu biasanya 3 hari sesudah meninggal pasti ada aja yang datang kirimannya ke makam, ke rumah. Iya, gitu. Nah, ternyata memang benar. Jadi kan kalau di Banten itu ada tradisi kalau misalnya meninggal 7 hari tuh di ngajiin nonstop sampai 7 hari ganti-gantian. Jadi ini orang nih lagi ngaji personal gitu kan, ngaji. Nah jadi di depan dia ngaji dia ular gini, kayak pasrah. Ular tuh udah lemes gitu. Iya. Terus dia bilang orai gitu kan. Orai itu ular kan? Bahasa Sunda ya. Dia bilang ditangkap akhirnya kan, ditangkap. Dan terus si yang ngajinya ini bilang gini, coba taruh toples kalau memang dia ular asli dikasih bawang putih banyak. Waktu itu bawang putih hampir 1 kilo ditaruh di situ, itu pasti udah mati gitu, panas gitu kan. Tapi kalau misalnya dia ular kiriman seminggu aja nggak bakal mati. Iya bener, kita ikutin. Masih hidup loh. Sampai udah lebih seminggu? Pokoknya hampir seminggu. Masih hidup ya? Gerak-gerak gitu. Ya, tapi ya sudahlah ya, maksudnya kalau memang benar papaku digituin orang ya, semoga orang itu bisa menembus dosanya gitu kan. Iya sih. Ya. Yan. Iya. Udah nggak usah pakai masker biar kelihatan siapa narasumbernya yang cerita. Ya begitu aja deh, nggak apa-apa deh. Tapi Jadi kan kelihatan aku narasumber. lagi dagang, takutnya. Ya. Itu masker harus standby aja. Iya, tapi kan standby lah, nih ada juga masker di sini. Terus aku mau nanya nih mengenai masalah misteri ini guys. Jadi konten kali ini gue pengen berisi cerita-cerita misteri ya, artiannya cerita-cerita yang di luar akal sehat nalar manusia gitu ya. Pertama adalah kalau kita ngelihat orang dagang di masa pandemi tiba-tiba ramai, kitanya sepi, itu pasti ada something, ada sesuatu. Ya kalian semua kan tahu itu pasti adalah namanya pesugihan atau panglaris ya. Di beberapa tempat, beberapa daerah itu pasti ada yang bisa menyediakan jasa itu. Kalau kamu, kita kan kemarin udah yang review satu tempat itu ya, itu kayak satu tempat aneh, tempat nggak enak tapi rame. Kamu nggak tahu itu kayak gimana ya. Kadang-kadang kayak gini kan nggak bisa dipikir secara normal kalau orang akal sehat secara rasional, ya kan? Kamu tahu nggak kalau kamu kan orang Banten ya, dia orang Banten nih guys, Pandeglang, jadi hati-hati sama dia. Enak aja. Sedikit aja. Tau nggak sih, anak Hati aku. lu. Ini mah cuma bercandaan ya guys. Jadi tuh anak aku kalau lagi bercandaan nih sama ponakan aku guys. Kalau misalnya lagi dicengin, orang Banten ya, iya makanya jangan anak mau orang Banten itu bisa membunuh tanpa menyentuh. Anjing, tapi kan kesannya kayak gimana gitu kan. Tapi itu jadi apa ya, jadi melekat di masyarakat untuk hal sesuatu yang itu sebenarnya enggak. Orang Banten banyak yang baik dan banyak kiai-kiai dan
ustadz dari Banyak arah dong. sana. Tapi kalau keilmuan secara ilmu hitam tuh setiap daerah juga pasti Pasti ada. Setiap hari Tergantung pasti mau ada. pilihnya yang mana, mau hitam mau Di Kalimantan, di Irian, di Maluku, dimanapun ada, ya kan? Nah ini ya, mengenai masalah-masalah misteri kayak gini. Kamu kan pernah cerita dulu sama aku ya, kalau kamu tuh fobia banget sama laut. Jadi nggak bisa lama-lama di pantai. takut. Tapi sekarang udah berani. Bohong kalau nggak ada videonya ya. Jadi kalau nggak ada video, nggak ada gambar, hoax. Nanti kita lihat video di pantai, kalau emang ada berarti bener. Kalau video-video zaman dulu nggak berlaku. Cerita awalnya gimana itu bisa sampai kayak begitu? Jadi gini, ya itu sih sebenarnya kualat kali ya. Kualat, Aku ya? oke. Kualat sama orang tua. Aku Dulu tuh emang sekolah. bandel ya? Ya dia juga remaja. Remaja, kenakalan Tapi aku remaja. bandelnya gitu-gitu aja. Aku tuh Bandel-bandelnya bandel. yang flat-flat aja ya? Ya bandel remaja di usianya lah. Ya biasa lah ya. Remaja. Jadi Terus? aku pulang apa dulu kan bukannya semester ya, 1 bulan kan. Sistemnya 1 bulan kan dulu ya. Waktu itu aku nongkrong di rumah teman. Ya biasa sih kalau pulang sekolah tuh aku suka nongkrong di warungnya temen. Lu nepek banget ya gengs ya. Kayak botak gitu loh. Karena emang setiap kita podcastnya selalu kayak begini Selalu bermasalah. berkatnya nih. Ya nggak apa-apa lah ya, kita kan butuh ceritanya ya, bukan Yes, yes. visualnya ya kan? Nah, terus ada salah satu temen aku. Sebutin nggak usah lah ya, nggak usah namanya. Inisial aja? Inisialnya Apa? AA. Arif. Arif. Sekarang dia udah jadi kiai loh. Oh iya, Kiai Arif. Kiai Arif. Jadi dia bilang gini, kita ke pantai Carita yuk. Gila lu maghrib nggak apa-apa, nggak usah. Kita duduk aja gitu, cari yang nggak bayar gitu. Dia bilang gitu. Biasalah anak-anak SMA ya kan cari yang nggak bayar ya kan, nggak gratisan gitu kan. Udah akhirnya aku ceweknya sama temen aku, temen baik aku dulu di SMA. Jadi cewek 2, cowok 2 nih? Ceweknya 2, cowoknya 4 ya, 3 ya. Temen semua, temen. Oh teman semua. Iya, ya kita jalan. Nah pas udah mau sampai pantai Carita itu tiba-tiba mobil temen aku tuh berhenti. Pokoknya kita nyanyi deh tuh, nyanyi gitu kan. Oh happy lah. Itu jam berapa? Ya mau maghrib. Mau maghrib? Oh Jumat. iya malam Jumat. Terus Tiba-tiba jam 5, mobil tuh kayak ada yang ngerem. di mana? Di pas udah mau ke pantainya, kita lagi nyari tempat gitu, maksudnya cari yang gratis yang bisa molos gitu kan. Jadi udah akhirnya, Bung lu gimana sih lo mobilnya gitu kan, ngerem, siapa yang ngerem gitu. Nah ada temen aku namanya Pipin, dia sekarang udah jadi ustadz sih, dan kebetulan bapaknya itu orang bisa. Nah yang suka ngobatin orang-orang kesurupan gitu kan. Terus akhirnya pas sampai sana ada kata Pipin gini, jadi pulang aja yuk, gue baru inget ini malam Jumat. Tanggung lah, kayak biasalah tanggung lah, udah gini udah dekat. Akhirnya kita masuk ke sebuah pantai. Nah, ternyata mobil temen aku tuh kena pasir. Kita turun semua tuh cewek-cewek, semua turun lah. Dan aku si Mira, yang gue pengen pipis. Akhirnya gue antar. Akhirnya kita antar cari tempat pipis. Nah ternyata di sana tuh ada tempat pipis. Jauh nggak dari posisi mobil ambles itu? Lumayan. Kan kita turun ke pantai udah kan. Jadi tuh di pojok tuh ada tembok gede banget. Tiba-tiba pas temen aku lagi pipis gini, ada anak kecil. Anak kecil? Sana ngapain di sini gitu kan? Orang lagi kencing gitu gitu. Terus tiba-tiba anak kecil itu entah kemana gitu kan. Terus akhirnya temen aku penasaran, emang bisa lewat ya? Dilihat itu tembok gede, itu nggak mungkin kali anak kecil gitu bisa lewat. Udah sih biarin aja. Dan aku waktu itu nemu bunganya bagus guys, bunganya kayak bunga-bunganya keras gitu, tapi bunga kayak edelweiss gitu. Edelweiss ya? Di mana? Di deket situ? Iya deket situ. Ya biasa kan anak SMA yang nggak umum bunga yang itu umum bunga lah. itu tumbuh ya. Nah, akhirnya aku ada orang mancing di tengah-tengah. Nah ternyata yang kita injek itu adalah karang. Tapi di bawahnya tuh ada buah. Oh. Katanya. Nah karena aku taunya ada yang mancing. Ada bapak mancing. Nah temen aku ngerojok
pakai galah itu. Ini teh dalam ya Pak ya? Katanya gitu, dalam ya? Iya Neng, ini tuh di bawahnya gua katanya gitu. Awas udah katanya jangan kancolah deh, tahu kan kancolah itu maksudnya udah jangan apa ya? Pecicilan lah. Iya pecicilan lah, lo mau maghrib Jumat gitu kan, kata bapaknya. Terus temen aku kan lagi pacaran ya sama seorang gitu lah, terus tiba-tiba dia pengen teriak nyentin sama pacar itu. Kata bapak-bapaknya jangan teriak-teriakan mau maghrib gitu. Bandel mau maghrib. Iya kita bandel lah, namanya anak SMA kan bandel gitu kan. Ya udah akhirnya dipanggil lah sama anak cowok. Woi udah selesai nih gitu, mobilnya udah bisa dikeluarin dari pasir gitu kan. Dari situ aku udah nggak inget lagi. Ke apa? Pingsan atau? Nggak tahu. Kata teman-teman aku mau meloncatkan. Aku ingetnya aku balik badan terus tiba-tiba udah nggak inget. Tiba-tiba kata anak-anak, kata Mira tuh dulu aku mau meloncat ke laut. Oke, sekarang kita kembali ke cerita di mana temennya si Yen ini menceritakan kejadian saat Yen nggak sadar karena dia mengambil bunga yang tanpa disadarin itu. Itu awalnya dari situ ya? Iya, tiba-tiba aku pokoknya udah ada di rumah penduduk aja. Oke, si teman kamu itu cerita apa mengenai kelakuan kamu yang aneh? Dia bilang katanya, aku tuh bener-bener kayak melotot gitu. Pokoknya ngamuk, dipegangin sama cowok 4, nggak bisa. Dan ada salah satu temen aku yang namanya Ah ya, gendut banget, itu sampai aku nggak bisa. Dia bilang mau loncat ke laut. Mau loncat ke laut. Tapi waktu itu aku udah diselamatin di dalam mobil, katanya itu di dalam mobil aku ngamuk-ngamuk. Dan tiba-tiba katanya temen aku ngeremes bunga yang aku dapat di kantong. Oh, bunga itu kamu taruh kantong? Iya. Terus diremes-remes temennya gara-gara bunga ini nih gitu. Saat diremes-remes itu? Ya udah bunganya dibuang. Sama temen aku mungkin ada malu ini kali ini ngambil sembarangan atau apa gitu kan. Akhirnya nggak tahu lah dibawa ke rumah temen aku di daerah Carita situ. Tiba-tiba gue udah dari situ. Terus temen aku bilang gini, lihat deh tangan gue nih dicakar-cakar malu lah tuh. Bener sampai ini kuku aku kan ada panjang banget gitu. Aku bilang Joma maaf ya, aku bilang iya nggak apa-apa gini. Di situ aku kesurupan lagi. Masuk lagi. Akhirnya udah diobatin. Pagi kita pulang. Itu lagi ujian banget. Aku nggak pulang ke rumah. Ujian semester. Takut lah, karena kan aku bilangnya nginep di rumah Mira. Pas lagi ujian itu badan aku berat banget. Kayak ada yang nindin. Kayak ada yang nindin. Kok ini aku lama berat gitu ya? Kok berat gitu terus gue. Lo bisa nyelesain ujiannya nggak? Ya nggak tahu. Dan aku ngisi selesai. Dan aku pertama yang keluar. Itu yang ngisi jin ya? Nggak tahu, nggak ngerti. Tapi salah semua loh. Salah semua. Sampai di apa namanya? Oh, kirain benar semua. Sampai dia setannya menyesatkan, dipikir dibantuin sama jin ya. Kelar semua, ujiannya beres. Mulainya gitu kan. Akhirnya terus aku ternyata pingsan lagi di sekolah dan dibawa ke kantor sekolah. Gitu katanya ya. Guru aku ditendang-tendang. Iya. Kesurupan lagi di sekolah? Iya. Itu kesurupan yang berapa tuh? Ketiga berarti tuh? Iya. Ketiga. Setan ngikutin. Ngikutin sampai sekolahan. Benar. Terus ya udah. Jadi tuh katanya aku ngamuk sampai aku ditaruh di ruang kepala sekolah, coy. Iya. Akhirnya karena ada salah satu dulu tuh aku deket sama guru, dia udah kayak keluarga sendiri gitu, jadi kayak gimana gitu. Akhirnya dia yang ngabarin ke keluarga aku. Akhirnya aku dibawa ke rumahnya Apipin. Nah dulu tuh Apipin kan orang tuanya tuh orang berada, bukan berada apa namanya sih, orang bisa yang bisa ngobatin orang-orang kesurupan. Terus diobatin sama orang tua dia? Akhirnya mama aku ke situ. Aku udah takut kan diomelin kan. Sudah sadar. Akhirnya dijelasin sama mama aku. Nah ternyata aku itu guys, ya karena selain kita kancolah kalau kata orang Sunda, nggak tuh setan ngikutin. Nah, ternyata dia minta temenin sama aku. Katanya suka demen banget, wangi gitu. Ini makhluknya, dia ngasih tahu nggak makhluknya laki-laki apa perempuan? Cewek. Wah, lesbi berarti. Jadi dia butuh temen aja. Oh. Katanya buat nemenin dia seneng, sendiri katanya. Dia menyukai, tapi tidak menyintai. Dan katanya ya,
selama aku kesurupan itu kaki aku tuh begini mulu Kak. Lurus. Iya. Kayak iya kaku lah ya. Kayak Kujang. guyung katanya. Jadi kayak goyang-goyangin kaki mulu gitu. Oh. Terus selalu pengen ngajakinnya ke sana. Pengen ngajakin pulang katanya gitu. Akhirnya ya udah. Ya sudahlah akhirnya kata harus gimana. Akhirnya motong kambing kalau nggak salah ya. Oh, syarat potong kambing. Digantiin ya, digantiin maksudnya sama kambing. Mungkin 6 kali. Entah lah ya dia ngomong apa. Itu syaratnya. Apa gitu syaratnya. Dari situ sih udah nggak pernah ngikutin. Tapi pas hamil Dewi itu aku usia kandungan 2 bulan gua kesurupan lagi. Kesurupan lagi? Dan setan yang sama. Setan yang sama? Oh. Orang yang sama. Berarti kan prosesnya lama dari semenjak kejadian itu ya? Iya kan? Jadi dia ngambil kalau aku lagi kosongan. Kebetulan memang ya aku lagi depres pikiran kali ya. Itu. Taunya setan yang sama? Iya sama. Katanya ini dari laut. Karena yang nyembuhin itu bicara. Enggak, beda orang loh. Oh, beda orang yang nyembuhin. Kan aku udah di Jakarta. Di Jakarta. Tapi di Jakarta loh, Mas. Tapi tahu cerita-cerita itu. Di Jakarta ya jauh ya? Jadi tiba-tiba tuh aku abis makan nih sama kakakku ke tetangga aku. Ini lagi hamil Dewi 2 bulan. Iya. Terus tiba-tiba aku kok pusing. Aku pikir udah namanya lagi hamil kan. Ya udah pingsan katanya. Terus tiba-tiba ya itu ngamuk lagi. Untung gandung-gandung gak apa-apa. Terus semenjak itu kan udah lama banget ya. Tapi sampai sekarang udah nggak. Sampai sekarang nggak? Iya, tapi ada ini nggak? Kamu punya kemampuan buat bisa melihat makhluk gaib itu? Kalau diliatin langsung, aku nggak pernah. Tapi pernah beberapa kali lihat dulu. Kalau waktu di Pandeglang, aku buka usaha ayam, itu aku ngedenger orang nangis, sampai tetangga pun ternyata dengar orang nangis. Tapi katanya ya kebetulan tetangga aku ada yang meninggal waktu hamil, meninggal melahirkan. Gitu. Jadi kan katanya mitosnya kalau orang meninggal melahirkan itu kan masih wangi ya. Terus nggak tahu kayak ada suara di sebelah dekat kandang ayam aku, peternakan aku. Terus kedua itu mah bener-bener sih, itu memang bener-bener aku diliatin banget. Jadi di kamar aku itu yang di Pandeglang, yang nunggu anak kecil suka lari. Gitu. Terus aku tuh bisa lihat juga sih hantu, tapi nggak yang gimana gitu, bisa ngerasain. Kayak waktu itu pernah, aku kan sekolah di kota ya, di Pandeglang kota. Jadi aku tuh bangun jam 5 pagi udah bangun. Dan aku tuh bangun kepagian banget, itu belum jam 5 pagi. Jam 4 nyapu. Tiba-tiba anjir. Itu aku buka pintu, aku so berani-beraniin ya Mas ya. Itu aku tuh buat pisang apa bukan sih gitu kan. Berdiri gitu kan, pisang apa bukan sih, sampai aku gini gitu. Ya ampun, itu ternyata putih nih. Kayak pocong gitu, aku sampai teriak. Oh, jadi ngeliat tuh wujud pocong lu ya? Iya. Terus langsung ya aku nyokap aku lari takut. Udah itu perasaan kamu aja. Tapi ada yang cerita lucu sih sebenarnya. Apa? Waktu almarhum papa aku masih hidup. Jadi tuh ada kakakku, bokap. Jadi lagi pada duduk di depan teras malam-malam. Pas malam-malam papa aku biasa suka ngaji gitu kan, kalau belum ngaji dia selalu salawatan gitu kan. Udah tuh kata dia, papa aku diketawain sama kuntilanak lewat deret gitu kan. Kamu? Papa? Papa. Aku lagi di dalam. Papaku lari ke dalam. Ke kamar, ke ibu aku. Takut. Kata ibu aku udah tua juga katanya gitu. Dia udah ditawain sama kuntilanak, aku tuh kedelip blok balik. Memang serem sih kan di sana, ada pohon duren gitu kan. Banyak pohon pete di depan rumah aku tuh ada pohon pete. Kalau masalah fobianya yang ke laut itu Ya jadi takut. Takut? Iya takut. Jadi karena dia ngikutin terus gitu, jadi aku takut. Jadi kalau misalnya nih kita ke laut, pantai, kamu nggak bisa lama?
nggak mau dulu mah sama sekali nggak berani. Kita buktikan kalau dia memang berani dengan laut. Berani lah sekarang mah udah nggak Nanti takut. gue ada mau bikin video mau Muang Thai sama dia di pinggir pantai. Lihat ya videonya ya, berapa lama dia bisa betah di laut guys. Di laut, pinggir laut dong. Di Tapi laut nggak gini, berenang dong. gini mas, tapi ya aku tuh emang Apa? gimana ya, kalau aku lebih suka, aku tim pegunungan sih daripada laut gitu. Bukan suka laut tapi suka Enggak. gunung. Iya, karena gimana ya, gue tuh orangnya suka menghayal tau. Kadang suka berpikiran yang enggak. Tuh, kayak apa tuh pikirannya kan? Jadi gini nih, misalnya kalau kelamaan ya menatap gitu. Kadang aku kalau di pinggir pantai gitu, Langsung parno. tiba-tiba, iya, Langsung parno. terus tiba-tiba langsung parno. Thank you, Iim. Itunya boleh. Garpunya. Tiba-tiba langsung parno. Pikir biasa. Lebrik. Aku sampai ya Allah, ini laut semua. Kalau misalnya gue lagi di sini terus tiba-tiba, Yes, kita masih berlanjut obrolan ini dengan Yan sambil kita menikmati tahu goreng garing. Ada satu keanehan dalam cerita ini, yaitu dia kalau ngelihat teks di WhatsApp, enggak, kalau ya, itu hanya habit sih sebenarnya. ini kebiasaan. Gue akan belarakin ya, ada 2 poin. Satu dulu yang mengenai WhatsApp, dan ini pun baru kali ini gue tahu. Jadi andai kata misalnya dia janjian sama gue atau gue janjian sama dia mau mengenai bikin konten atau bikin YouTube, Yan bisa nggak hari Minggu kita bikin konten buat YouTube? Dia ngeliat tuh, baca. Pada saat dia baca, dia ngebaca, udah nih, nggak tau, bacanya diomongin nggak? Ngomongin? Nah, bacanya diomongin pada saat bahas Enggak. Baca enggak? baca nggak? Balas ya. Oh, ngomongin. balas, oke. Dia ada keanehan nih. Jadi pada saat setiap kali membalas WA, dia pasti sambil ngomong. Bahkan Oke. kadang misalnya kalau ada orang yang lagi di samping aku, terus disangkain tuh aku ngomong sama dia, padahal aku lagi chattingan. Sebenarnya ini bahaya loh. Kalau misalnya Makanya. dia ada satu hubungan sesuatu yang serius dengan seseorang, terus dia nerima WA dengan orang lain, ini akan jadi salah paham. Tapi Mas pernah nggak sih kayak Karena pernah nggak mergokin aku gitu? Pernah nggak? Pernah, sering. Sering kan? Nah, Kayak ngomong sendiri. Aku sering, cuma masalahnya kan nggak sesuatu yang aku harus iniin. Aku pikir kan ini habit yang biasa-biasa aja, wajar-wajar. Ternyata memang ini hal yang aneh menurut aku. Pernah nggak sih ada kalian ada yang kayak gitu? Dan ada beberapa kali tadi juga dia sambil kita ngobrol begini, dia Tiba-tiba balas ya, WA, dia sambil ngomong. Kira-kira ngomong sama dia. Akhirnya ngomong sama gue, ternyata ada yang ngomong sama cetangan. Aneh. Nggak tahu nih, kalian ada nggak? Kalau ada kalian komen ya. Yang kedua adalah saat dia mendengar ada ambulan. Kamu cerita deh. Enggak sih, sebenarnya itu sebenarnya bukan habit aku, bukan. Ayo. Aku ada tuh adik-adikan aku udah Ah. dia sendirilah, namanya Tessa. Ya tapi cerita dong. Jadi tuh dia gini, setiap dia ada ambulan dia selalu getok-getokin apa gitu. Kalau nggak ada tas di sebelah dia digetok-getokin tas atau apa gitu. Nih dek Tessa nih ya, lu gara-gara lu nih. Dek gak jadi ketularan kan. Dia bilang, lu kenapa sih dek kalau ada ambulan gitu? Nggak apa-apa kak, gini-gini aja. Jadi gue juga jadi kayak ikut-ikutan. Jadi kayak sekarang gue jadi kayak ikut-ikutan dia kalau ada ambulan. Gue udah nggak ngerti. Aneh kan? Coba deh Tessa, kamu jawab pertanyaan aku. Sebenarnya itu apa sih? Tessa. Gara-gara lu gue jadi kayak ikutan. Gue kan orangnya gitu, suka ikut-ikutan. Tessa, kamu kalau ngeliat video ini, coba kamu jawab di komen ya. Kalau menurut gua, di mana ada orang refleks ngeliat ambulan atau sesuatu yang hiruk pikuk kayak begitu, dia itu seperti kayak amit gitu. Itu aja sih. Cuma aneh dia, bukan hanya meja yang diketok, kadang ada Apa aja? tas, apa ketok-ketok. Tuh ada 2 yang aneh. Sama satu lagi, ada Terus 3 saya berarti. bongkar terus. Satu itu berarti dia fobia sama laut, tapi sekarang udah agak mendingan. Tapi yang 2 itu dia belum hilang. Nah, kata teman-teman aku tuh suka ngeblank orangnya. Oke, contohnya? Bisa skip. Contohnya? Tiba-tiba kalau belum ngopi, katanya. Dan itu udah jam-jam tertentu. Jadi misalnya tiba-tiba nih aku semangat, udah semangat. Tiba-tiba gue yang bisa langsung 360 derajat, gue langsung bengong. Iya, gitu. Karena belum Harus ngopi. semangat. Iya, kadang. Karena belum ngopi. Karena belum ngopi gue langsung nyari kopi. Ah. Bukan karena gue tukang kopi ya, walaupun gue di mana aja udah ada kopi gue cari. Dan kalau udah gue kena kopi, udah gue langsung ceria lagi tuh.
kata teman aku sih katanya aku udah kecanduan kopi katanya gitu ya. Iya, dia emang tukang kopi. Ya wajar ya kecanduan kopi. Yang bukan tukang kopi aja juga. Nih, kopi memang bikin apa ya? Kalau itu jadi mood kita jadi naik ya dengan kopi gitu. Betul. Cuma sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus. Nah, bicara soal kopi nih, guys. Nih di belakang nih dari tadi ada di sini nih. Ini isinya hampers. 2 biji nih. Tapi kalian bisa dapetin dengan apa ya? Kamu cerita dong, dengan gimana nih? Ini bukan giveaway. Jadi gini, iya, kan dalam menyambut tahun baru, Natal pula, kan mau liburan nih. Nah, terus kan saya lagi pandemi juga kan. Nah, pasti kan pada ngerayain di rumah tuh. Ya kan? Atau mau kirim-kirim orang buat pacar lah, buat temen lah, buat family atau buat minum sendiri di rumah nanti malam tahun baru pas Natal. Ini cocok banget nih gitu. Ini kalau 1 liter harga normalnya kan 85.000, kalau 2 kan 170 ya. Nah, karena lagi edisi Natal, jadi kita lagi promo, gengs. Kamu kalau beli 2 dapat kalau beli 2 harganya 120, udah dapat 2 liter. Nah, variannya aja bisa milih, Mas. Bisa macam-macam ya? Iya, jadi nggak harus kayak bisa kopi gula aren nggak. Misalnya lo mau kopi gula aren 1 liter atau non kopinya, misalnya yang apa. Nah, nanti tinggal ngomong aja, di request gitu. Nah, ini bisa di online juga. Online ada ya? Di online GoFood ada. sama Gojek. GoFood. Oh ya, kalau misalnya mau order online itu kan aku cuma kasih 1 item ya, maksudnya pajangan. Misalnya ininya nih 1 contoh. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau mix and match, kalian tuh nanti di note-nya kasih. Misalnya gue mau campur, misalnya 1 liter gula aren, 1 liter misalnya cookies and cream, kayak gitu. Ya udah, nanti tinggal dikasih note-nya aja. Dan untuk menu-menunya kalian bisa lihat aja di menu di Gojeknya kan ada banyak menu, nanti tinggal dibikin 1 liter. Intinya nih all varian ya. All varian. Kalian semua bisa milih. beli, terus nanti dijadiin 1 liter. Nanti dijadiin 1 liter dan dijadiin 1 kemasan yang cantik seperti ini. Dan ini pun kalau misalnya kalian berikan di besok Natal atau tahun baru, atau mungkin tahun baruan kita nggak bisa kemana-mana, kalian juga nggak bisa kemana karena lagi pandemi. Order ini aja lebih hemat. Hemat banyak dan 50.000 bisa beli donat, bisa beli roti, ya kan, atau beli kacang. Nemenin kopi ini. Ini kopi ini bukan lagi promosi tapi mantap. Promosi kan nggak semuanya orang ngebir, nggak semuanya orang minum alkohol kan. Nah, orang yang coffeeholic silakan order kopiku. Kopiku terletak di Jalan Samanhudi Raya nomor 18D, samping SPBU Samanhudi, Jakarta Pusat. Hampers ini biasa sih aku keluarin hari-hari momen-momen tertentu aja. momen tertentu. Kayak Natal, Imlek, Lebaran, kayak gitu aja. Jadi guys, jangan lewatkan daripada kehabisan, segera order mulai hari ini tanggal 19 Desember 2020 udah berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2021. Ini kopiku. Kopimu mana? Karena kopinya sudah habis, tahunya juga sudah habis. Kita akhiri saja ya obrolan ini ya. Dong, capek loh ngomong terus. Dari tadi dia suruh dongeng soal setan segala macam. Sebenarnya banyak sih cerita-cerita setan, cuman kan nanti takut banyak ya, tapi entah kenapa ya kalau dia nyeritain setan bukannya malah takut, jadi lucu. Iya sih. Buat Tessa yang melihat video ini ya, Tessa, coba kamu coba jawab tuh deh. Coba ya. Kenapa gitu? Lu setiap ada ambulan lu ketok-ketok. Kenapa dijawab ya? Kalau perlu Tessa hadir di sini jadi narasumber ya. Kenapa mulanya? Cerita-cerita soal misteri juga nggak apa-apa. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe channel Panglima Jangkrik. Sampai bertemu di episode berikut, dan komen dan share video ini ya. Dadah.